Selamat siang Cianism. Selamat datang di Ciatok, tempat ngobrol santai tapi penuh makna bareng orang-orang keren dan inspiratif. Sebelumnya kenalin, aku Kansa sebagai host pada Ciatok hari ini. Dan aku excited banget nih, karena episode ini kita bakal bahas topik yang sangat relevan dan menarik, yaitu dosen sebagai influencer edukasi. Membahas benefit ketika dosen memiliki personal branding yang kuat. Dan tentu saja kali ini aku nggak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan perspektifnya mengenai topik ini. Yuk kita sambut Ibu Dita Pramesti SSI MSI. Halo Cianza. Halo Ibu Dita, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Oke, senang banget bisa ngobrol bareng Ibu Dita siang ini. Sebelum masuk ke topik utama, mungkin banyak teman-teman Cianism yang penasaran dan ingin mengenal Ibu lebih dekat. Jadi, boleh cerita sedikit nggak Bu, kesibukan Ibu saat ini apa saja, baik yang berada di dunia akademik maupun di luar akademik? Oke teman-teman, mungkin nggak perlu memperkenalkan diri lagi ya, tadi udah dikenalkan. Intinya tadi kalau berkaitan dengan kegiatan sehari-hari di dunia akademik, mungkin yang pertama ya udah pasti sebagai seorang dosen kami ada tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi. Jadi aktivitas sehari-hari yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat gitu ya. Kalau pengajaran biasanya saya di bagian area matematik dan statistik, kemudian data mining atau AI. Kemudian penelitian juga di bidang yang sama di lab EDM ya, Enterprise Data Management. Kemudian kalau pengabdian masyarakat juga terus berjalan setiap semesternya. Kalau di luar akademik kesibukannya cukup padat juga, kadang konten konten, kemudian jadi narasumber atau mungkin jadi trainer dan lain-lain ya, Oke. Wah, ternyata kesibukannya tuh banyak banget gitu ya. Dan kayaknya seru banget ya Bu, kesibukannya. dan betul. Nah, buat teman-teman Cianism yang belum terlalu familiar, sebelum kita jauh ngobrol, boleh Ibu jelaskan dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan personal branding bagi seorang dosen di era digital ini, dan seberapa penting sih hal itu untuk dimiliki? Ya, kalau dari VOV saya ya, karena ini kan pendapat pribadi, personal branding seorang dosen di era digital seperti ini ya. Kalau bicara penting atau tidak, sangat penting karena kita nggak boleh jauh tertinggal ya, artinya harus terus mengejar perkembangan digital. Kemudian kembali lagi kepada personal branding, kalau untuk dosen itu adalah upaya untuk kita memperkenalkan diri kita ya, memperkenalkan bahwa contohnya saya seorang dosen gitu ya, untuk kemudian masyarakat mengenal luas identitas diri kita gitu ya, bahwa kita adalah sebagai seorang dosen dengan kompetensi tertentu, dengan kepakaran tertentu, dan juga mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keseharian kita. Oke. Dan teman-teman, ini adalah hal-hal yang mendasar ya buat kita ketahui, ini sangat penting. Dan terima kasih untuk Ibu. Sekarang aku mau tanya dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Apakah Ibu pernah merasakan perbedaan respon mahasiswa sebelum dan sesudah Ibu aktif membangun personal branding di media sosial? Kalau dibilang terasa perbedaannya atau enggak, kerasa banget ya. Mungkin dulu belum banyak yang mengenal saya, siapa sih gitu Bu Dita ya. Tapi kalau sekarang ya, karena saya lumayan udah punya platform yang cukup banyak pengikutnya, dan mungkin beberapa mahasiswa juga jadi follower, atau mungkin tidak hanya di lingkup SI aja ya, mungkin juga di fakultas lain juga ada yang follow saya gitu. Yaitu mereka jadi tahu gitu, oh Bu Dita nih dosen SI ya yang ngajar matematika
suka gitu. Bahkan dalam beberapa kesempatan pernah saya lagi jalan-jalan di sini tiba-tiba, ibu tuh yang punya channel YouTube itu gak sih? Saya waktu semester 1 belajar dari channel ibu. Oh iya, emang kamu pro di mana? Saya di mana gitu, misalnya di FTR atau FIF gitu. Jadi justru kadang responnya tidak direct langsung dari mahasiswa sendiri gitu ya, justru dari mahasiswa-mahasiswa di luar prodi yang saya ajar gitu. Kemudian respon di kelas juga ya, karena tahu saya sering konten ya, jadi kadang setelah beres kuliah tuh anak-anak suka, bu konten yuk, konten ya, mungkin mereka juga ingin pengen eksis juga gitu ya. Kadang suka, bu mau masuk IG centang biru, aku selalu bilang kayak gitu ya. Jadi malah ngajak konten gitu ya. Itu mungkin perbedaan respon gitu ya. Atau mungkin beberapa juga ada yang DM saya yang sering bilang, bu perbanyak ya konten ini gitu, saya suka konten ibu gitu. Itu ada juga. Ternyata memang dampaknya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ibu itu jadi personal brandingnya itu jadi sangat dosen SI matematika gitu. Di luar kelas ataupun di dalam kelas benar-benar sangat terasa gitu ya. Dan bagaimana ibu sebenarnya perjalanan ibu dalam merintis personal branding ini? Apakah motivasi awalnya, langkah-langkah apa yang ibu ambil? Mungkin step by step dari awal sampai dan sekarang ya. Mungkin cerita dari awal mula. Sebetulnya saya di awal nggak sadar gitu ya, bahwa saya sebetulnya lagi membangun personal branding. Kalau dulu kan namanya ya udah pure konten aja gitu, yang kemudian berkembang istilah-istilahnya, oh ternyata yang saya lakukan adalah personal branding, baru sadar gitu ya. Nah jadi awalnya itu adalah di tahun 2020, itu adalah karena keterpaksaan kondisi, jujur aja ya, karena keterpaksaan kondisi pada saat itu mahasiswa tuh kan kita lockdown ya karena COVID, kemudian aktivitas pengajaran harus berubah menjadi full online pada saat itu ya. Nah kemudian LMS juga baru banget pada saat itu ya, dosen untuk kemudian memindahkan semua interaksi pembelajaran ke LMS tuh pada saat itu baru gitu. Jadi mungkin itu juga masa-masa yang membuat saya ataupun kebanyakan dosen itu sulit. Nah kemudian pada saat itu juga semua beralih ya, perkuliahan jadi online, kita pindah ke Zoom, dan tidak semua familiar juga dengan Zoom. Nah jadi waktu itu motivasinya adalah bagaimana caranya walaupun ini kondisi lockdown, saya harus tetap transfer dan deliver materi kuliah dengan baik gitu ya. Nah kalau di Zoom itu kan ya keterbatasan, maksudnya keterbatasan pada saat itu ya belum secanggih sekarang ya. Dulu 2020 koneksi dan segala macam itu menjadi concern gitu ya. Kemudian mungkin ketika di Zoom kita nggak tahu ini mahasiswa sebetulnya memperhatikan atau enggak. Jadi pada 2020 itu saya membuat video-video dengan ya alat-alat seadanya yang saya punya di rumah gitu ya, karena kondisinya juga lockdown. Kemudian bikin pembahasan kuliah gitu ya, dan saya berharap mahasiswa itu menonton pada saat itu. Nah kemudian ternyata nggak disangka nih, responnya ternyata banyak yang nonton tuh justru bukan dari mahasiswa saya sendiri gitu ya, justru dari mahasiswa di kampus-kampus lain. Jadi kan kalau di YouTube tuh kelihatan ya interaksinya, misalnya link kita tuh dipakai oleh siapa aja, link YouTube kita, atau enggak orang-orang tuh menonton kita tuh dapat dari mana, misalnya apakah dapat dari link WA atau dari LMS mana. Nah itu banyak ternyata kampus-kampus lain, mohon maaf ya, kampus lain yang ternyata kemudian menggunakan video saya di dalam LMS-nya pada saat itu gitu. Jadi ternyata dampaknya benar-benar luas banget gitu ya. Nah dari situ ya channel saya berkembang, kemudian update alat dan lain-lain yang mungkin lebih mendukung, sampai sekarang ya alhamdulillah lumayan ya, banyak subscribernya juga. Nah sebetulnya sifat saya adalah saya introvert kan saya. Jadi makanya waktu membangun channel itu saya nggak mau kelihatan wajah, karena tujuan saya hanya ingin mengajar aja gitu ya. Nah tapi kemudian banyak tantangannya gitu, ternyata kalau nggak kelihatan wajah ini orang nggak tahu siapa yang ngomong ya. Akhirnya saya mencoba sedikit-sedikit mengurangi sisi introvert itu, bikin video kuliah mulai ada wajahnya nongol gitu ya, bawa sedikit. Nah kemudian sekarang ini wah ternyata selain daripada YouTube ya, semua berkembang. Dari mulai YouTube juga jadi ada YouTube Short, kemudian ada Instagram, ada TikTok ya, kemudian wah kayaknya ini adalah peluang
yang sangat disayangkan kalau dilewatkan. Jadi kemudian saya dari YouTube berpindah ke Instagram dan sekarang ke TikTok juga. Di YouTube Short juga bikin video-video potongan gitu. Jadi banyak sih step by step dari dulu yang cuma YouTube ya sekarang jadi lumayan banyak platform. Oke, berarti platform digital yang paling Ibu andalkan saat ini tuh ada YouTube, Instagram, dan TikTok gitu ya? Nah ini tergantung niche-nya karena saya beda-beda niche-nya gitu ya. Jadi kalau di YouTube tuh YouTube adalah andalannya. Itu karena fokus pada pengajaran mata kuliah. Dan menariknya ternyata ya audiens itu suka pada konten-konten perkuliahan yang dihadirkan secara seri. Secara seri itu berurutan sistematis, nggak lompat-lompat gitu. Nah saya kan kayak gitu, jadi dari pertemuan 1 sampai 16 lengkap semua gitu ya. Nah itu, jadi itu jadi andalan karena semua materi kuliah ada di situ. Nah tapi kalau untuk personal branding ini nih saya nih dosen, saya bidangnya ini, saya biasa menguji skripsi, aktivitas dosen dan lain-lain itu biasanya di TikTok kebanyakan. Berarti kalau di Instagram itu apa aja tuh Bu? Di Instagram suka-suka enggak sih, di Instagram juga jadi kita harus lihat audiensnya siapa. Kalau di Instagram biasanya orang-orang yang hanya mengenal kita aja yang mau follow, tapi kalau di TikTok ya algoritmanya mungkin bekerja, dia kalau FYP kemudian dilengkapi dengan hashtag dan lain-lain dia jadi FYP gitu kan ya. Jadi kalau bicara jangkauan audiens lebih luas di TikTok. Jadi mungkin kembali lagi tadi platform andalan apa tergantung saya pengen audiensnya siapa gitu. Kalau saya pengen audiensnya mahasiswa ini materi kuliah, saya upload di YouTube. Kalau saya pengen audiensnya lebih luas siapapun itu masyarakat, saya di TikTok gitu. Kalau sempit audiensnya saya cuma pengen orang-orang tertentu ini saja yang melihat saya upload di IG. Oh oke, berarti dampaknya itu bukan hanya dirasakan untuk diri sendiri, mahasiswa maupun institusi ya Bu, tapi juga untuk para orang tua mahasiswa di luar sana. Dan termasuk juga untuk di Ciantalk ini Ibu menjadi bintang tamunya gitu ya. Nah, Ibu boleh nggak sih ceritain kesalahan apa yang pernah Ibu lakukan di awal membangun personal branding yang justru sekarang menjadi pelajaran yang sangat berharga gitu Bu, supaya teman-teman Cianism ini tahu nih dan nggak perlu mengulang kesalahan yang sama. Dan dari situ bagaimana Ibu akhirnya juga untuk menghadapi strategi itu. Oke, kesalahan yang disesali ada 3. Pertama adalah telat memulai. Jadi saya mulai masuk ke YouTube tuh 2020 itu nggak telat, tapi sekarang baru mulai ke TikTok dan Instagram saya rasa saya telat gitu. Karena apa? Karena kalau lihat sekarang udah banyak banget ya, ilmunya kan sakit. Kalau bahasa Sundanya teh pabalatak gitu ya, mau jadi affiliate udah banyak, mau jadi dosen content creator juga sudah banyak gitu. Nah itu kan jadi challenge tersendiri, bagaimana lalu kita dari sekian banyaknya bagaimana kita menjadi otentik gitu kan. Nah itu jadi yang pertama tadi telat memulai. Tapi ya buat Cianism tentunya nggak ada kata telat. Iya gitu betul. ya. Masih memulai ya gitu untuk ya. Gen Z sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dan ini juga masih menjadi PR sampai saat ini adalah konsistensi. Kan saya ngotot nggak? Sedikit-sedikit aja. Kerasa nggak sih susah banget untuk membagi waktu antara mungkin jadi mahasiswa dan pengen konten. Sebetulnya keinginan tuh ada tapi bagi waktunya susah. Iya betul. Nah itu juga sama gitu. Jadi saya ide banyak dan draft juga banyak sebetulnya ya. Betul banget Bu, betul banget. Tapi kemudian harus kita edit proses dan lain-lain sampai jadi konten yang oke di posting. Nah itu masih susah gitu ya. Jadi mungkin tadi yang kedua adalah konsistensi yang kemudian berhubungan dengan manajemen waktu. Yang ketiga, dan ini paling penting, dan ini mungkin kesalahan saya pernah salah juga di awal, dan saya gak akan ulang sampai sekarang. Ini adalah terlalu terprovokasi dengan komentar-komentar negatif. Betul. Jadi dulu kita keburu suka ini ya, kan kayak misalnya saya posting di video terus ada yang komen, Bu terlalu cepat ngajarnya, Bu gak jelas suaranya atau apa gitu. Dulu saya mudah terpancing gitu, mudah marah dan kemudian jadi udah males gitu ya, kayak malu jadi males gitu.
Tapi kemudian untuk sampai pada sekarang di tahap yang penting saya berbagi gitu, mau orang suka silahkan, tidak suka nggak apa-apa, itu ada proses panjang sampai punya pemikiran seperti sekarang ini gitu. Jadi kalau dulu kayak saya harus bikin yang bagus nih biar semua orang suka. Kemudian ekspektasi itu nggak sesuai dengan yang didapat karena misalnya banyak yang dislike gitu ya videonya gitu ya. Kecewa. Dan saya tuh dulu kayak satu doang yang nge-dislike tuh kayak dipikir kenapa ya, apa ya kurangnya gitu ya. Nah tapi syukurlah sekarang udah hal itu udah mulai dikurangi gitu ya, dan saya balik lagi ke niat udahlah yang penting saya konten terserah whatever orang mau suka atau enggak. Suka silahkan, nggak suka ya sudah gitu. Yang penting saya memang niatnya baik ingin konten yang berhubungan dengan edukasi, dan memang pada dasarnya kita tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi ya jalani lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik dari versi kita sendiri. Jadi itu mungkin yang ketiga tadi ya, jadi jangan baperan, jangan terprovokasi dengan komentar negatif. Iya, netizen itu emang pada jahat-jahat gitu ya. Kayak nggak bisa lihat celah sedikit aja jelek langsung dikomentarin. Kayak saya pernah ada satu video di mana saya salah sebut, cuma salah bilang kurang dari sama dengan, cuma hanya kurang bilang itu saja, itu langsung dikomentarin, Bu itu salah bilang, salah sebut gitu. Iya. Tapi setelah itu ibu ada langsung down atau ibu tetap harus semangat, pokoknya harus semangat gitu? Dulu kayak gitu, jadi langsung males gitu ya, males gitu. Tapi ya berusaha untuk ya mungkin karena saya juga punya support system yang baik untuk kontennya. Okay. Ya. Jadi suami betul-betul mendukung saya untuk konten, jadi ayo bikin lagi video gitu, jangan patah semangat. Dan ini saya produksi lagi gitu. Pasti. Poin penting gitu ya, harus ada support system. Betul banget. Itu karena tanpa itu ya kita nggak ada yang encourage ayo gitu ya. Oke, jadi terima kasih banyak Ibu sudah berbagi pengalaman yang sangat berharga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih Bu, untuk teman-teman Cianizam, yaitu tips praktis. Banyak dari teman-teman kita mungkin berpikir, aku masih mahasiswa, aku belum ada yang spesial buat dibagiin. Menurut Ibu, apakah menurut Ibu itu benar? Kalau enggak, dari mana sebenarnya teman-teman Cianizam harus memulai? Konten seperti apa, platform mana, dan konsistensi seperti apa yang realistis di tengah padatnya jadwal kuliah? Oke. Itu jadi balik lagi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya kan saya. Jadi tadi bagaimana mahasiswa harus memulai dan apa yang perlu diperhatikan. Tadi saya jadi balik lagi mention dua hal tadi itu penting banget. Berani memulai dan konsistensi. Kenapa harus berani memulai? Ya kalau kita takut kapan mulainya gitu ya. Jadi buat mahasiswa gak perlu takut gitu ya. Walaupun sekarang tadi kembali lagi kondisinya memang sudah banyak banget influencer, content creator, udah banyak banget baik itu di platform IG ataupun di platform manapun, bahkan sekarang ke trade juga ya. Nah itu, tapi jangan takut untuk memulai gitu. Jadilah otentik gitu ya, walaupun dia percaya diri aja gitu ya. Itu kemudian yang kedua adalah konsistensi. Dalam artian konsistensi ini bukan hanya konsistensi dari segi waktu untuk posting, tapi juga konsistensi memunculkan diri kita ini siapa gitu. Kalau memang kamu misalnya suka berbagi share tentang tadi misalnya pelatihan Figma gitu, tutorial Figma, tutorial Canva, coba konsisten itu aja yang dibagi gitu. Jadi jangan random posting. Nah sekarang juga ini termasuk kesalahan mungkin ya yang saya lihat. Sebetulnya mahasiswa udah bagus nih, cuma dia kadang suka random posting, dan saya juga kadang suka kayak pengen posting yang lain selain dari aktivitas di kampus, boleh nggak sih gitu ya, Khusus Instagram terutama. iya gitu ya. Misalkan daily activity atau lagi jalan-jalan kemana kan kita juga ingin ya untuk posting gitu. Nah cuma mungkin memang itu harus dihindari atau diminimalkan gitu. Jadi jangan random posting, hari ini posting tentang kuliah, besok posting tentang make up gitu ya. Nah itu jadi kayak random gitu. Nah mungkin kalau perempuan sering ini ya
Banyak unboxing banget. skincare ya. Kayak gitu ya. Nah mungkin kayak apa ya, kalau emang pengen posting sesuatu yang random digabung aja. Misalnya saya kuliah mahasiswa, saya senang unboxing atau saya senang pakai skincare. Nah jadi bikin aja konten, misalnya day one kuliah sambil skincarean pakai apa misalnya. Itu kan jadi satu konten yang sebetulnya memunculkan dua niche ya. Dua niche adalah bahwa saya adalah mahasiswa, dan yang kedua saya senang pakai skincare atau konten tentang skincare misalnya kayak gitu. Nah jadi tadi apa, konsistensi itu penting banget. Konsistensi soal pertama, soal niche-nya ya, apa yang mau teman-teman tinggalin. Kalau emang teman-teman nggak ada bahan misalnya, ya udah VOV day one jadi anak asrama, itu juga nggak apa-apa. Tapi balik lagi konsistensi dari segi waktunya, jangan cuma sekali bikin konten itu gitu. Jadi misalnya besok bikin lagi, besok bikin lagi. Nah dari beberapa yang saya lihat gitu ya, kebetulan saya juga certified content creator di BNSP, jadi saya dapat ilmunya juga gitu, bagaimana cara memanage konten. Memang konten tuh algoritma seperti platform itu bekerja sampai kita bisa FYP dan lain-lain adalah melihat konsistensi kita juga dalam memposting. Jadi kalau bisa sih, kalau kata orang-orang ya, jangan lewatkan sehari pun untuk posting. Ya. Kalau kontennya mah bisa setiap hari, kemudian apakah postingnya bisa atau tidak gitu ya. Nah, itu. Jangan lewatkan sehari pun untuk posting. Tapi Ibu ada jam khusus nggak gitu Bu buat postingnya, khusus di jam segini tiap harinya gitu? Nah, jadi dulu algoritma TikTok itu seperti itu, melihat jam posting kita. Sekarang udah enggak kan. TikTok melihat engagement rate-nya kita. Jadi mau kita posting jam berapapun, ya kalau konten kita nggak bagus nggak akan naik gitu. Ya, jadi algoritma beberapa platform sekarang udah berubah nggak seperti itu. Kalau saya pribadi, karena mengikuti algoritma tadi, jadinya yang dulu biasanya teratur kayak di YouTube posting setiap Senin misalnya, sekarang enggak. Ya pokoknya saya harus posting sehari satu, jamnya terserah saya, bisa jam berapa aja gitu. Dan kalau di YouTube itu postingnya bebas harus atau harus edukasi terus? Kalau tergantung niche tadi. Kalau saya kan di YouTube niche-nya memang edukasi matematika, jadi semua yang ada di YouTube adalah semua tentang matematika gitu. Berarti Ibu setiap harinya tuh bisa tag berapa kali itu buat stok video selanjutnya? Kadang syutingnya sehari, tapi postingnya dibagi-bagi per hari gitu kalau buat di YouTube. Karena kalau di YouTube kan saya pengen kualitas pengajaran terbaik, jadi editingnya juga harus bagus, dan itu saya lakukan semua sendiri. Saya nggak punya tim gitu ya. Jadi itu dari editing juga sendiri? Dari proses memproduksi ya, merekam, editing dan lain-lain itu sendiri. Lalu itu untuk jam operasional yang kata Ibu tadi nggak berlaku lagi, itu buat khusus di TikTok aja atau untuk semuanya juga? Di Instagram juga sekarang seperti itu. Oh, tapi kalau Instagram tuh yang penting tiap hari gitu atau gimana? Yang Instagram itu intinya di platform manapun konsistensi dilihat dari itu, kita selalu posting setiap hari. Nah cuma kemudian apakah konten itu naik atau tidak, lihat dari engagement rate-nya. Engagement rate itu adalah ya misalnya berapa yang komen. Jadi sekarang TikTok dan Instagram sudah nggak lihat lagi apakah follower kita banyak atau tidak. Yang dilihat adalah konten kita bisa naik kalau engagement rate-nya tinggi. Kemudian bagaimana engagement rate tinggi adalah kita memancing like, komen, kemudian share. Makanya kenapa sering banget orang-orang ngontenin yang absurd di TikTok, sekalian nggak kayak viral gitu ya, kayak yang bikin orang mancing untuk komen gitu, kayak untuk head comment, karena itu tadi memancing engagement rate-nya, bukan memancing follower supaya engagement rate naik, kemudian TikTok up terus, ya itu yang ditunggu oleh konten kreator. Lagi baru kepikiran gitu ya. Bukan naik follower, saya nggak peduli follower saya di TikTok sedikit, tapi ketika misalnya engagement rate saya naik per video, misalnya ditonton lebih dari 10.000, itu yang sebetulnya saya tunggu, bukan wah ini puluhan ribu nih yang follow saya gitu, bukan, tapi engagement rate per video. Tapi kan banyak juga ya Bu yang dia tuh sebenarnya udah bagus banget, udah se-abstrak itu, bagus pokoknya, tapi banyak juga case-nya yang ternyata dia view-nya cuman
stuck di 500 atau like-nya stuck di 100 doang, itu gimana tuh Bu? Kayaknya mungkin ya ini analisis saya ya. Sebenarnya kurang memanfaatkan ya sebetulnya ada tekniknya untuk bisa kemudian konten kita naik, kayak misalnya dikasih hashtag gitu ya, atau dipasangin apa lagu-lagu yang mungkin lagi viral pada saat itu. Banyak caranya gitu. Oke. Kayaknya ini Ternyata mah harus jadi satu sangat- sesi khusus ya. Tips trik viral. Tips trik Iya, yang boleh viral. mungkin kedepannya nanti ada Ciantel untuk tips menjadi Ya. editor content creator gitu. Manage konten. Iya, betul. Ini satu pertanyaan terakhir ya Bu. Adakah hal-hal yang justru harus dihindari oleh mahasiswa saat membangun personal branding? Kesalahan umum apa yang sering Ibu lihat gitu dari generasi muda saat ini dalam mengelola identitas digitalnya? Iya, ini nyambung lagi yang pertanyaan sebelumnya, dan ini hal yang penting tadi, memposting hal yang random. Jadi memang teman-teman Cianism pada saat teman-teman ingin terjun sebagai content creator, ingin punya personal branding yang kuat, itu memang yang harus pertama ditentukan adalah niche-nya dulu. Niche-nya mau apa gitu. Kita mau cerita tentang apa dalam platform kita gitu misalnya. Nah itu yang dibuat konsisten, jangan random misalnya hari ini atau enggak lagi kumpul sama teman-teman nggak sengaja terus kemudian diposting tanpa tema gitu ya kontennya. Nah itu agak kurang gitu, jadi memang kita harus, namanya juga tadi mau personal branding ya, tapi kalau memang hanya sekedar posting-posting aja ya silahkan gitu ya, mau random seperti apapun. Tapi kalau memang tujuan kita mau personal branding, maka memang ya kita harus fokus pada niche kita gitu ya. Misalnya saya tuh niche-nya adalah dosen dosen di bidang matematika, maka konten-konten saya juga fokus di matematika. Kemudian kalau di TikTok ya saya hanya niche-nya adalah bukan ngajarin matematika, tapi niche-nya saya di TikTok itu saya sebagai dosen berinteraksi dengan mahasiswa keseharian di kampus Telyu. Nah itu yang mau saya tunjukin. Jadi ya saya posting apapun ketika saya lagi di kampus Telyu, baik saya sendiri ataupun saya lagi sama mahasiswa gitu ya. Nah itu jadi buat mahasiswa, buat Cianism juga yang ingin memulai personal brandingnya harus menentukan dulu niche-nya apa gitu. Hindari memposting hal yang random yang membuat niche-nya itu gak jelas. Kadang misalkan review tempat, misalnya review makanan, tapi kadang juga ngasih tutorial Figma, kan jadi rame banget ya. Jadinya jadi macam-macam gitu. Nah jadi tentukan dari awal apa yang mau diceritakan dalam platformnya atau dalam akunnya. Tapi Ibu setuju gak sih, kan ada nih orang-orang yang dia tuh sebenarnya satu orang yang sama tapi punya banyak akun. Jadi khusus di akun yang satu ini khusus randomnya dia, yang satu khusus afiliator, yang satunya khusus tutorial apa gitu. Itu Ibu setuju nggak buat kayak gitu? Setuju, dan saya juga seperti itu. Setuju, karena tadi jadi satu akun itu harus dikenal dengan satu niche gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya saya akun yang ini untuk keseharian saya sebagai dosen dan mahasiswa. Ini akun yang ini saya senang masak, tutorial masak. Yang akun ketiga saya senang review barang, unboxing, kemudian affiliate. Ya itu khusus aja untuk affiliate unboxing atau review barang-barang random gitu misalnya ya. Tapi itu susah nggak Bu ngejaga insight-nya biar tepat gitu? Ya itu makanya ketika kita memutuskan punya beberapa niche dan punya beberapa akun gitu ya, kita juga harus siap memanage semuanya gitu. Terus siap membagi waktu gitu. Tapi biasanya kalau saya jadinya pada akhirnya melihat mana akun yang lebih banyak audiensnya gitu. Nah itu yang pasti ketika kita memutuskan untuk punya beberapa akun, maka kita juga harus siap untuk memanage. Misalnya tadi ada 3 ya, kita harus siap untuk memanage ketiga-tiganya semuanya dengan baik. Nah tapi biasanya kalau saya sih trial error ya, mencoba melihat ya, cek ombak gitu ya. Misalnya saya punya 3 akun, saya lihat misalnya mana yang kemudian menjangkau audiens lebih luas, mana yang lebih disukai audiens gitu. Nah biasanya itu yang paling paling saya boost gitu postingannya. Berarti emang harus di manage banget gitu ya kalau punya banyak akun.
Oke, nggak terasa obrolan kita siang ini ternyata udah sampai di penghujung acara. Dari diskusi kita hari ini, kita jadi semakin paham bahwa personal branding bukan sekedar soal dikenal banyak orang, tetapi juga bagi seorang dosen, personal branding adalah cara untuk membangun kredibilitas, memperluas jangkauan edukasi, dan memberikan dampak yang jauh melampaui batas ruang kelas. Dan seperti yang sudah Ibu Dita buktikan, ketika seorang dosen hadir secara autentik di dunia digital, mahasiswa pun ikut merasakannya baik dalam motivasi belajar maupun dalam cara mereka memandang dunia akademik. Buat teman-teman Cianizam, pelajaran hari ini bukan hanya untuk para dosen, tetapi juga untuk teman-teman sebagai mahasiswa juga punya kesempatan yang sama untuk mulai membangun identitas digital sejak sekarang. Gak perlu nunggu punya gelar dulu, gak perlu nunggu sempurna dulu, dimulai dari apa yang teman-teman pelajari saat ini. Bagikan prosesnya dan biarkan perjalanan itu yang berbicara. Dan untuk Ibu mungkin ada pesan-pesan dulu sebelum mengakhiri sesi ini? Ya, mungkin buat teman-teman Cyanism, di era digital ini pengaruh itu tidak lagi diukur dari seberapa banyak orang yang mengenal kita. Oke, terima kasih Ibu sudah memberikan kesan dan pesannya dan juga sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, pelajaran, bahkan kesalahan yang pernah dilalui. Dan itu justru jadi yang membuat obrolan kita hari ini jadi makin berharga gitu ya Bu. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman Cianism yang sudah setia menyaksikan Cian Talk sampai akhir. Sampai jumpa di episode Cian Talk berikutnya. Saya Kansal pamit undur diri. Bye. Dadah.